Di ujung barat Nusantara, terhampar provinsi yang penuh pesona yang dikenal sebagai Aceh. Dikelilingi oleh laut biru yang tenang, pantai berpasir putih, kopi yang harum, hutan yang rindang, serta ramahnya senyuman masyarakat yang selalu menyambut siapapun yang datang ke sana. Sebagai daerah pesisir, mata pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan. Mereka mencari ikan, udang, kerang, dan berbagai jenis biota laut lainnya. Selain menangkap ikan dari laut, banyak masyarakat di Aceh juga terlibat dalam budidaya ikan. Mereka membudidayakan ikan air tawar dan ikan air payau. Cerita ini membawa kita ke salah satu daerah di pesisir Aceh, yaitu Kampung Ulele, di mana ada salah satu kelompok pembudidaya ikan kakap putih. Mereka hidup di kampung yang indah, tetapi mereka juga mempunyai tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan perikanan lokal. Ulele ini terletak di ujung barat Banda Aceh. Tepatnya KJA kita ini antara Pulau Sumatera dengan Pulau Pelabuhan. Kita mulai buat KJA pertama itu tepatnya tanggal 10 November 2015. Kita tertarik membudidayakan ikan kakap putih. Yang pertama, ikan kakap putih itu mudah kita pelihara. Saat ini, kelompok pembudidaya ikan kakap putih sudah mulai melakukan budidaya ikan kakap putih. Dalam usaha budaya tersebut, masih terdapat banyak permasalahan antara lain kurangnya modal usaha, hama dan penyakit, serta rendahnya tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Oleh karena itu, kelompok pembudidaya ikan kakap putih di Aceh sangat memerlukan pembinaan penyuluhan, serta bantuan pengembangan teknologi sehingga hasil panen yang diperoleh dapat maksimal. Sebenarnya hambatannya ada. Bibit itu kalau memang dari pembibitan di ujung bate, kita taburkan kemari, kita usahakan yang lebih besar, minimal di atas 15 cm. Karena kalau di bawah 15 cm itu biasanya, misalnya 4 cm, 5 cm, itu biasanya kena parasit. Nah, sehingga kami susah untuk menghidupkan dengan sempurna kalau kena parasit. Kadang-kadang terlambat kita tawarkan, nanti ikannya mati itu. Nah, itu kendala. Ikan kakap putih adalah salah satu spesies ikan yang memiliki banyak keunggulan, baik dari segi komersial maupun kuliner. Seperti kualitas dagingnya yang baik, tingkat pertumbuhannya yang cepat, tahan terhadap variasi lingkungan yang membuatnya cocok untuk budidaya di berbagai lingkungan perairan, serta permintaan yang tinggi di pasar domestik dan internasional. Jadi bisa kita bayangkan dampak positifnya dari budidaya ikan kakap putih yang dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kakap putih mungkin di antara semua ikan yang hidup di perairan, apakah itu payau, dia itu pertama dari daya tahan atau toleransi terhadap salinitas. Walaupun ya ada kategori yang layak optimal, itu toleransi tadi ya, layak optimal dia hidup adalah 20 sampai dengan 30, itu untuk pertumbuhan yang lebih baik gitu. Karakteristik daripada ikan kakap putih itu memang kalau kita lihat di air, dia itu biasanya agak warna ke coklat-coklatan gitu ya, coklat-coklatan. Namun kalau kita amati lebih dekat, dia itu silver ya, silver agak keputih-putihan gitu ya.
kemudian mulutnya itu agak maju sedikit gitu, mulutnya agak maju sedikit. Itu kadang-kadang kalau lihat secara visual dari morfologinya ya di dalam air yang mudah kita tandai, ini kakap putih atau bukan ya gitu. Ini baramundi atau bukan? Ya, kenal dengan baramundi atau kakap putih gitu ya. Kira-kira itu karakteristiknya. Kemudian mungkin kita mau tahu ini jantan atau betina. Nah, kalau jantannya agak lonjong sedikit ya, memanjang gitu, walaupun sama ukuran daripada betina. Kalau betina, walaupun sama ukuran dia agak berperut sedikit gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau kita peneliti misalnya kita sayat gitu ya, atau kita lihat foto kenampakan tulang, ada tulang buku, ya, dia nggak melekok ya, nah, itu di dalamnya sehingga tidak normal, kelihatan di luar normal tumbuh, tapi di dalam ketika dia membesar itu berpengaruh kepada aktivitas, berpengaruh kepada pergerakan. Itu baru satu sisi. Kemudian induk yang tidak berkualitas rentan terhadap hama, ya, hama dan penyakit, sehingga pada dampak yang ke depan dia tidak hanya banyak merugikan petani, sehingga induk atau kita telusuri daripada induk yang berkualitas sehingga mendapatkan bibit yang kualitas tadi. Nah, ini sangat penting ya, harus dilihat oleh si petani untuk kelanjutan budidayanya. Salah satu poin penting dalam peningkatan produksi pembudidayaan ikan kakap putih yaitu dengan menjaga benih berkualitas. Guna menjamin benih yang beredar memenuhi standar kualitas yang baik, Balai Perikanan Budidaya Air Payau atau BPBAP Ujung Bate terus memproduksi benih ikan kakap putih dengan mengacu pada cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB. BPBAP Ujung Bate adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Eselon 1 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan Perikanan. Kegiatan yang ada di BPBAP Ujung Bate untuk menghasilkan kualitas benih ikan kakap putih yang cukup baik, yaitu menerapkan SOP-SOP yang sudah kita sepakati, yang sudah kita jalankan dengan evaluasi. Salah satunya dimulai dari penyediaan sarana prasarana yang cukup baik, cukup memadai, kemudian pemilihan induk, kemudian menjaga kualitas air, menjaga pakan, calon induk maupun benih, kemudian ada pengendalian hama penyakit, kemudian ada monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, serta melaksanakan proses-proses budidaya, dan terakhirnya adalah pemanenan. Di poin untuk menjaga kualitas ini, kita mungkin menitik beratkan ada di salah satunya adalah seleksi induk, karena induk ini cukup berarti, cukup bermakna, menghasilkan keturunan yang baik, dan juga kita dari fase penyediaan pakan alami. Nah, ini kuncinya di pakan alami tersebut adalah cikal bakal dari benih-benih yang dihasilkan ini. Nah, pada saat benih ikan kakap putih ini yang kita hasilkan supaya berkualitas baik, tentunya kita menekankan di manajemen kualitas pakan, baik pakan alami maupun pakan buatan. Nah, pakan alami ini ada fitoplankton, kemudian ada juga zooplankton. Nah, di sini dikendalikan secara mekanisme yang baik dari sisi tadi saya sampaikan sarana ya, sarana untuk penyediaan pakan alami, kemudian juga SOP-nya, dan ada juga titik-titik yang memang krusial. Salah satunya pengendalian di hama penyakit. Mungkin aspek biosecurity inilah yang sekiranya ini dijaga, kemudian juga ada aspek-aspek yang lain ya. Yang lain kalau dalam pelaksanaan itu ada grading ya. Grading artinya pemisahan ukuran, karena sifatnya kakap putih ini adalah mempunyai sifat kanibalisme, sehingga kalau beda ukuran, teman mungkin makan teman. Itu istilahnya kalau di kakap putih. Penyebaran benih berkualitas penting dilakukan agar ikan kakap yang dibudidaya bisa dipanen dengan maksimal. Sebelumnya, budidaya ikan kakap putih sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Tetapi mereka menggunakan bibit dari luar dan belum tentu baik bibitnya. Kita ngambil bibit kakap putih itu pada umumnya di daerah. Kemudian di daerah itu pasti dapatnya nggak seragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Kadang-kadang kita masukkan 100 ekor. Karena ikannya nggak seragam, ikan ibal ikannya. Nanti tinggalnya 20 ekor. Nah, itu kasihan.
Kemudian kadang-kala ikan dapat dari alam itu kualitasnya rendah. Kadang-kadang ada yang bengkok, ada yang cacat. Nanti saat kita jual, orang nggak mau beli malahan. Kita yang harus kita pakai. Nah itu alhamdulillah karena adanya bantuan dari balai, sehingga ikannya serentak, ikannya berkualitas. Kemudian ikannya serba nggak cukup, karena banyaknya permintaan daripada produksi ikan tempat kita. Untuk produksi kakap putih di BPBAP Ujung Bate, kita melihat dari laporan-laporan yang sudah ada, kita estimasikan per 1 tahun itu masih berkisar di 300 sampai 400 ribu ekor itu untuk kondisi existing yang ada. Namun kalau kita melihat dari kapasitas ya, kapasitas itu kalau misalnya kita produksi per 1 bulan itu 100.000, artinya di angka 1.200.000 itu bisa tercapai. Nah, kenapa angka tersebut hanya misalnya kita di 300 sampai 400? Kita melihat dari sisi permintaan pasar. Dari sisi permintaan pasar, kemudian juga dari antusiasme pembudidaya. Benih ikan kakap putih tersebut disalurkan di kelompok pembudidaya ikan di wilayah kerja dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 16 kelompok. Dalam setiap kelompoknya terdiri atas 10 anggota. Sejak bulan Januari hingga September 2023, jumlah bantuan benih ikan kakap putih di provinsi berjuluk Serambi Mekah itu sudah tercapai sebanyak 343.500 ekor atau 106,33%. Dari target 325.396 ekor di tahun ini. Dengan harapan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud, pendapatan negara juga meningkat. Untuk posisi keberadaan kita di Ujung Bate ya, mungkin sedikit kita ceritakan mengenai kebutuhan benih yang ada di Aceh, khususnya kakap putih itu salah satunya bukan dari Pulau Sumatera, dari pulau lain. Nah, itu setiap bulan kontinu mereka mengambil. Nah, setelah kita produksi, kemudian kita ada program bantuan, mereka sebagian besar beralih ke BPBAP Ujung Bate mencoba untuk membudidayakan. Mengenai program bantuan benih yang ada, kita diinstruksikan oleh DJPB, kemudian ada pedoman itu berupa petunjuk teknis tentang penyaluran bantuan benih ikan. Nah, yang ada di BPBAP Ujung Bate kita sudah diinstruksikan ya untuk memberikan bantuan ke masyarakat berupa benih kakap putih. Adapun tahapannya ini. Nah, tahapannya adalah proses pengajuan dari calon penerima. Itu bisa melalui Dinas Perikanan, kemudian bisa juga melalui ke DJPB, kemudian juga bisa ke BPBAP Ujung Bate. Nah, dari proposal-proposal tersebut yang sudah masuk, kemudian kita list. Nah, setelah ada proposal itu kemudian kita akan melaksanakan verifikasi. Artinya verifikasi ke lokasi calon penerima bantuan tersebut untuk memvalidasi dokumen ataupun proposal yang disampaikan, kemudian kita cek secara langsung, baik secara administrasi dan juga yang terpenting adalah teknis. Nah, ini setelah ada proposal, kemudian ada verifikasi lapang, kemudian nanti kita tetapkan di calon penerima bantuan benih. Nah, disinilah nanti kita sebagai contoh misalnya kita ke kelompok A, kemudian kita tetapkan nanti 20.000. Nah, di 20.000 ini kemudian kita di tim ini memproduksi sebanyak misalnya 20.000 dan nanti kita akan distribusikan. Nah, distribusi tersebut nanti penjadwalannya adalah komunikasi dua arah antara calon penerima dengan kita ya selaku pemberi. Nah, di dalam berita acara serah terima bantuan tersebut kita menandatangani sebuah dokumen namanya BAST. Nah, ini BAST tersebut berisi jumlah, ukuran, kemudian nama kelompok, kemudian nilai perolehan, kemudian di situ juga ada semacam hal fakta integritas bahwa kegiatan yang kita lakukan khususnya di bantuan benih ini akan dimanfaatkan secara maksimal. Itu seperti itu. Ini benih salah satu hasil benih yang ada di BPBAP Ujung Bate. Ini sudah kita packing,
sesuai dengan standar yang kita lakukan. Dan kalau secara ini kami memastikan bahwa benih ini berkualitas, ini akan kita distribusikan ke pembudidaya. Nah, ini yang akan menjadi dasar pembentukan benih ya, untuk menuju ke 5 cm, 10 cm, dimulai dari ini. Mengenai distribusinya, kita di Aceh ini untuk sementara dari bantuan tersebut kita bantuannya ada ke wilayah Simelu, salah satu pulau yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian untuk Kabupaten Aceh Utara, kemudian juga ada ke Aceh Timur, kemudian juga ada ke Lok Semawe untuk distribusi bantuan. Tahun lalu kami dapat benih. Mudah-mudahan ke depan juga dapat benih lagi, sehingga kami berkelanjutan memproduksi ikan kakap putih. Untuk membuat ikan kakap putih itu supaya baik, kita memilah-milah di KJA kita ini. Mungkin petak pertama, ikan pertama, kemudian petak kedua, ikan pertama udah besar, kemudian petak ketiga, dan seterusnya. Kemudian memang dari balai, itu bibitnya dikasih pelet. Sampai kemari kita coba campur dulu dengan ikan ruca. Nah, kemudian 1 hari 2 hari, nanti seminggu ikan itu udah makan ikan ruca. Nah, kemudian apalagi kita kasih ikan ruca tiap hari, pagi sama sore. Nah, itu insya Allah 4 bulan sudah bisa panen. Itu sudah ukuran 500 gram sampai dengan 1 kilo per ekor rata-ratanya. Kakap putih lebih mudah dibudidayakan. Dia pertama dilihat dari segi pemijahan ya. Pemijahan dia mencapai 200 hingga 2 juta telur ya. Kemudian keunggulannya dia setelah telurnya itu memijah itu, dia kan untuk berwaya. Nah, pada masa seperti itu dia lebih mudah diadaptasikan dibandingkan dengan hewan yang lain, daya toleransi yang rendah. Nah, ini sangat perlu untuk budidaya itu. Kemudian juga harus menggunakan obat-obatan yang memang terdaftar di Kementerian Kelautan Perikanan, artinya sudah dapat izinnya. Ini konsep untuk budidaya ikan yang baik. Ikan yang baik tidak terlepas dari juga pencatatan. Artinya pencatatan ini harus dijalankan karena pada saat nanti siklus berikutnya kemudian dievaluasi, kemudian ketika itu menjadi rujukan bagi misalnya buyer, oh kita pengen membeli kakap ya di suatu lokasi. Nah, ketika melihat trackingnya dari benihnya baik, dari sanitasinya baik, pakan-pakan yang digunakan itu sudah sesuai standar dan terdaftar di Kementerian Kelautan Perikanan, tentunya untuk traceability atau trust ya, kepercayaan buyer ini akan meningkat. Ikan kakap putih ini sangat menjanjikan. Cuman kita butuh ketelitian dalam dalam mengelolanya itu. Potensinya bagus, menjanjikan, cuma butuh pendampingan. Saya berharap kepada pihak perikanan ini, pihak balai ini membimbing saya inilah. Saya ini udah buat tambak, ini ada 10 petak, itu bisa mobil semua. Nanti kita lihat di sana. Sehingga bapak-bapak ini kita kepingin orang Banda Aceh ini kita manjakan dengan ikan hidup. Maksudnya dia ada keluarga bisa mau bakar ikan malam, dia bakar. Ada pejabat datang mau kemari. Kan kita tata pelan-pelan, butuh bimbingan, butuh pendampingan kan. Itu cita-cita saya. Apakah ada pembibitan yang unggul yang bisa kami dapatkan yang terbaik dan bisa yang subsidi oleh pemerintah atau bantuan dari pemerintah yang bisa kami terima? Kita berkelompok, bapak-bapak kelompok legalitas KTP semua SK kelompok bapak itu ada sama saya sebagai penyuluh. Nah, di sana itu kita bisa bersama-sama untuk melakukan administrasi seperti proposal itu saya bantu semua. Nanti ketika orang bapak saya minta KTP, kasih KTP, saya minta keterangan dari kecil, nanti dikasih. Setelah legalitas itu dapat dikumpulkan oleh penyuluh, kita coba sama-sama kita ajukan ke balai-balai terdekat. Insya Allah dari balai-balai nanti kita bisa mendapatkan bantuan hibah bibit, berupa bibit. Nah,
tujuan dari program bantuan benih ini menstimulus para pembudidaya supaya lebih greget lagi, sehingga apa? Nanti tercipta kemandirian dan juga di situ peningkatan produksi dan juga kesejahteraan rakyat, karena yang awalnya mereka beli benih kemudian dapat bantuan benih, minimal dari biaya produksi benih saja sudah tercover. Selain penyaluran benih berkualitas kepada kelompok budidaya ikan kakap putih, KKP juga melakukan dukungan teknologi dan pelaksanaan sertifikasi CBIB, CPIB, CPPIB, monitoring residu, pakan ikan mandiri, serta sarana dan prasarana. Selain itu, pendampingan ke masyarakat pembudidaya ikan kakap putih secara berkala dan terukur terus dilakukan. Lingkungan kita itu siap menerima apapun kondisi air. Air di atas kita nggak tahu, airnya dari sumber apa, bekas apa, limbah apa kita nggak tahu. Otomatis pasti airnya tidak maksimal. Jadi alternatifnya kita memanfaatkan pakan sekitar. Contohnya ini pakan yang segar dan berkualitas. Nah, terima kasih banyak kepada tim penyuluh, karena dengan adanya tim penyuluh kami sangat membantu. Nah, sehingga dari awalnya itu ikan dikasih pelet. Kami bingung sampai kemari mau beli pelet, harganya mahal. Bagaimana caranya? Karena ada penyuluh, menyesuaikan antara pelet dengan ikan ruca, pagi sama sore. Sehingga ikan kakap putih ini 4 bulan, 5 bulan itu sudah top. Sudah top artinya sudah cocok untuk dikonsumsi, diperjualbelikan. Ukurannya sampai 500 gram sampai dengan 1000 gram. Oke, hasil panen kami ini. Semoga sukses selalu. Tugas kami sebagai penyuluh membantu bapak-bapak, mendampingi bapak-bapak kemana bapak-bapak mau pergi, asalkan nggak ke jalur kiri. Dengan kerjasama yang baik, budidaya ikan kakap putih dapat menjadi industri yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan sumber daya protein yang penting untuk masyarakat setempat dan bahkan pasar ekspor. Harapan kami ke depan, kalau bisa dari balai terus memberi kami bantuan bibit berkelanjutan, sehingga ikan kami terus bisa dipasarkan secara global. Karena di samping dipasarkan secara global, permintaan di sini cukup luar biasa. Kemudian pasti peningkatan masyarakat sekitar juga meningkat, karena dengan adanya bibit secara berkelanjutan. Ya, sebagai peneliti mungkin perlu saling keterbukaan. Misalnya ada problem di lapangan terhadap pengelolaan kakap putih. Bukan masalah teknologi saja, teknologi pengembangan atau pengembangan benih, kemudian pembesaran daripada ikan itu sendiri. Misalnya dalam pengembangan penyelesaian masalah-masalah sosial, termasuk klaster daripada masyarakat. Bagaimana mengembangkan itu semua, itu selama ini sudah cukup baik, dan mungkin perlu dipupuk hubungan yang lebih harmonis antara kampus, departemen atau lingkungan pemerintah, pemangku kebijakan semua, sehingga problem-problem yang ada di dalam masyarakat ini lebih terselesaikan bersama. Harapan kami ya ke depannya, khususnya di budidaya ikan kakap putih ini, itu secara massal ya dilakukan oleh rekan-rekan pembudidaya, baik yang khususnya di wilayah Aceh ya saat ini ataupun di luar Aceh ini. Hasil produksi tersebut harapan terbesarnya adalah bisa ekspor. Nah, bisa ekspor ini kan melalui tahapan-tahapan. Mungkin dari cara budidaya ikan yang baik, kemudian di tracing dari cara melakukan pembenihan ikan yang baik. Nah, inilah kunci masyarakat ini harus kita edukasi ya, edukasi secara rutin supaya kedepannya hasil-hasil produk perikanan khususnya kakap putih bisa ekspor ya, artinya menambah devisa. Nah, di zaman kemajuan teknologi ini mungkin harapan kedepannya pendampingan tidak turun secara langsung ataupun blended ya, baik dari via Zoom atau mungkin per telepon, video call. Nah, ini masyarakat harusnya menangkap peluang-peluang ini, kemudian mereka implementasikan, dan yang diharapkan tadi
terjadi peningkatan produksi, apalagi peningkatan ekspor. Ini luar biasa. Terima kasih banyak kepada pihak KKP yang telah memberi dukungan, support kepada kami sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Terima kasih. Kisah kesuksesan pembudidaya ikan kakap putih di Aceh dalam melaksanakan program ini adalah sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan kelompok petani ikan lokal, serta turut mengimplementasikan salah satu program ekonomi biru, yaitu pembangunan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.